sehat-sehat aja ya. Kali ini ada kelompok 5 yang akan membawakan materi tentang penyebaran identitas pasien atau korban yang ramai di-share ke media. Berikut merupakan daftar anggota kelompok 5. Pertama ada Muhammad Rofian Darsa, saya sendiri sebagai moderator, lalu ada Rizky Kurniawan, Ditya Nanda Prakoso, Ilham Bani Mahatma, Mary Nurzana Nur Arif Ahmad, dan Muhammad Taufik. Langsung saja yuk kita ke pembahasan. A few moments later. Ya, selanjutnya ialah pengenalan dari coronavirus sendiri yang akan dibawakan oleh Irham Bani Mahatma. Kepadanya saya persilahkan. Saya Irham Bani Mahatma. Sebelum kita memasuki materinya lebih dalam, alangkah baiknya mari kita sama-sama mengenal seputar coronavirus atau COVID-19. Virus corona atau COVID-19 kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada bulan Desember tahun 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan yang berada di Wuhan, Cina, yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi oleh manusia. Misalnya seperti ular, kelelawar, dan juga berbagai macam jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa oleh kelelawar dan hewan lainnya yang dimakan oleh manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sendiri sebetulnya tidak asing lagi dalam dunia kesehatan hewan. Akan tetapi hanya saja beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru-paru. Sebelum COVID-19 ini mewabah, dunia sempat dihebohkan dengan virus SARS dan juga virus MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip seperti flu, akhirnya virus corona ini berkembang begitu cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan juga gagal organ. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan coronavirus itu sendiri? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan juga sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019. Kemudian diberikan nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat SARS-CoV-2 dan juga menyebabkan penyakit coronavirus. Ya, selanjutnya ada pembahasan dasar hukum dari tema yang akan kita bahas yang akan dibawakan oleh Ditya Nanda Prakoso. Kepadanya saya persilahkan. Kenalkan, nama saya Ditya Nanda Prakoso. Di sini saya akan ngejelasin tentang dasar hukum kerahasiaan identitas pasien. Pada dasarnya, setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya. Ini diatur dalam pasal 32 huruf I Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hak serupa juga diatur dalam pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan dan pasal 17 huruf H angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan, dan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali salah satunya mengenai riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, dan psikis seseorang. Karena bila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi. Demikian penjelasan dasar hukum kerahasiaan identitas pasien dari saya. Terima kasih.
Ya, tadi kita sudah dengar mengenai penjelasan tentang dasar hukum dari kasus yang ada terkait penyebaran identitas pasien. Lalu selanjutnya ada pembahasan mengenai contoh-contoh kasus yang akan dibawakan oleh Muhammad Haddad Fikri. Kepadanya saya persilakan. Saya Haddad Fikri dari kelompok 5. Di sini saya membawakan materi contoh kasus pertama di dunia maya atau yang sering disebut dunia sosial media. Contoh kasus yang pertama, warga Kupang yang dihebohkan dengan beredarnya foto ronsen seorang pasien dalam pemantauan PDP yang disebut positif virus corona. Hasil ronsen pada seorang PDP wanita itu lengkap dengan kop RSUD SK Lerik Kota Kupang dan tanda tangan dokter dan petugas. Direktur RSUD SK Lerik Kota Kupang, Marsiana Ihalek, mengatakan hasil ronsen belum bisa menunjukkan status positif corona. Bahwa tidak benar berita yang beredar saat ini yang menyatakan pasien sudah positif COVID-19. Karena masih beredar saat ini yang menyatakan pasien sudah positif COVID-19 karena masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, ujar Marsiana melalui surat konfirmasi yang diterima kompas.com Selasa 17 Maret 2020. Pihak rumah sakit akan menelusuri bagaimana hasil pemeriksaan itu bisa beredar di media sosial. Marsiana mengimbau kepada masyarakat agar bijak bermedia sosial dan mempercayai sumber-sumber terpercaya. Menurutnya, sumber informasi yang valid hanya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Satgas COVID-19. Dan nampaknya beberapa warganet mengunggah sebuah pesan diduga pasien positif virus corona di Depok. Warganet tak hanya unggah pesan diduga dari S yang diduga pasien positif corona di Depok, namun dengan nekat warganet menunjukkan foto diduga pasien corona di Depok. Mengenai isi pesan singkat yang disebut-sebut warganet dari S, akhirnya nama wanita yang diduga pasien terpapar virus corona di Depok tersebar luas, baik di medsos hingga di WhatsApp. Dan berikut isi pesannya yang dikutip dari berita Kota Depok. Bila ada kata salah kata, tolong dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi merupakan contoh kasus pertama. Selanjutnya ialah pembahasan mengenai tanggapan public figure yang akan dibawakan oleh Nur Arif Rahmat. Padanya saya persilakan. Saya Nur Arif Rahmat ingin melanjutkan presentasi kelompok 5. Tanggapan Roy Suryo, tersebar luasnya identitas warga Depok, Jawa Barat yang terinfeksi virus corona di media sosial
disesalkan oleh Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia itu menegaskan pemilik akun penyebaran identitas korban virus corona melanggar rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Sebab diungkap Roy Suryo penyebaran identitas korban corona lewat akun Twitter @winrabani memaparkan identitas lengkap 2 orang korban virus corona. Hal tersebut juga diungkap Roy Suryo lewat akun Twitternya KRMT Roy Suryo 2 pada Selasa 3 Maret 2020. Ketua Umum PBIDI Daeng M. Fakih juga mengaku pihaknya sudah mempelajari dan mempertimbangkan kasus ini. Dia kutip, "Untuk kemaslahatan dan kepentingan umum, maka kami menyatakan membuka rahasia kedokteran dalam kondisi sekarang diperbolehkan dan tidak dipertentangkan dengan hukum positif peraturan perundang-undangan. Ini untuk kepentingan umum dan kondisi sudah terjadi pandemik yang terancam kesehatan masyarakat juga," ujar konferensi pers sikap IDI dan organisasi profesi kesehatan. Dengan dibukanya identitas pasien kepada publik, ia menegaskan pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bisa efektif melakukan kontak tracking kepada siapapun yang diduga akan terjangkit COVID-19. Mengungkap data pasien itu tersebut, nama hingga di mana tempat tinggal jadi hal sangat penting dan mempermudah ketika melakukan kontak tracking. Sehingga kalau mempermudah kontak tracking, maka diharapkan segera mengatasi penyakitnya. Di tempat yang sama, Dewan Pakar PBIDI M. Nasir menambahkan, memang ada kebijakan pemerintah yang mengatakan rahasia pasien yang perlu dirahasiakan dan tidak bisa dibuka. Tetapi itu dalam kondisi umum. Kemudian ketika Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terinfeksi virus itu, kemudian ada indikasi pemerintah berubah. Maka organisasi profesi kesehatan segera menyampaikan pandangan, ujar pria yang juga Ketua Asosiasi Dosen Umum Kesehatan Indonesia tersebut. Ia juga menambahkan meski kerahasiaan data pasien diatur dalam 4 undang-undang, UU Lex Spesialis, yaitu pertama, Pasal 48 Undang-Undang Praktek Kedokteran, kedua, Pasal 57 Undang-Undang Kesehatan, ketiga, diatur Pasal 38 Undang-Undang Rumah Sakit, dan terakhir diatur di Pasal 37 Undang-Undang 36. Tetapi Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 36 tahun 2002 yang menyatakan rahasia medis bisa dibuka atas nama kepentingan umum. Karena itu, IDI meminta pemerintah membuka identitas pasien untuk kepentingan umum. Jadi segitu presentasi tanggapan publik. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi merupakan tanggapan dari public figure. Selanjutnya ada pembahasan mengenai berita seputar COVID terkini yang akan dibawakan oleh Ariski Kurniawan. Kepadanya saya persilakan. Saya Rizky Kurniawan ingin menjelaskan penyebab angka COVID-19 di Surabaya tinggi, hingga dijuluki sebagai Wuhan yang kedua. Dikutip dari kompas.com, adapun peningkatan kasus terkonfirmasi yang dialami Surabaya merupakan kerja keras dalam melakukan tracking dan pengambilan sampel di berbagai lingkungan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke Balai Kota Surabaya bersama Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, di Balai Kota Surabaya, Selasa 2 Juli 2020. Berdasarkan data Pemkab Surabaya, sebanyak 226 kasus kematian akibat COVID-19 memiliki riwayat penyakit penyerta.
Oleh sebab itu, ia meminta agar jenis penyakit penyerta itu dipelajari. Kemudian diinformasikan ke masyarakat agar tetap berhati-hati. Sejak beberapa hari terakhir, kasus COVID-19 di Surabaya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini mengatakan, peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 itu terjadi karena saat ini pihaknya terus gencar melakukan rapid test massal dan swab di beberapa lokasi yang dinilai ada pandemi. Ketika kemunculan COVID-19 di awal Maret lalu, Risma mengaku kesulitan melakukan tes cepat maupun tes swab karena keterbatasan alat itu. Keterlambatan penanganan di awal pandemi karena keterbatasan alat kesehatan disebut Risma membuat kasus COVID-19 di Surabaya menjadi tinggi. Namun, saat ini Risma telah menerima banyak bantuan alat kesehatan dari Kemenkes, BIN, dan BNPB untuk melakukan tes kepada masyarakat di wilayah yang dinilai terdapat pandemi COVID-19. Tes massal ini dilakukan di sejumlah tempat, baik di jalan raya, di perkampungan, maupun tempat ibadah. Hingga Selasa 2 Juli 2020 malam, jumlah kasus COVID-19 di Surabaya mencapai 2.748 kasus. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur menggambarkan melalui peta sebaran yang dirilis setiap hari. Dalam peta tersebut, wilayah kota Surabaya terlihat berwarna hitam pekat sejak 4 hari terakhir. Menurut Ketua Rumpun Kooperatif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Dr. Juni Wahyu Hadi, warna hitam pekat menunjukkan daerah tersebut, angka kasusnya lebih dari 1.025 kasus. Ya, tadi merupakan penjelasan tentang berita terkini seputar COVID-19. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan terakhir, yakni kesimpulan yang akan dibawakan oleh Melina Nurzana. Kepadanya saya persilakan. Nama saya Melina Nurzana dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kelompok saya yang berjudul penyebaran identitas pasien atau korban yang ramai di-share ke media. Jadi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaan serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, memberitakan secara bijaksana kejadian virus corona. Terbaru, ibu dan anak di Depok diumumkan positif terjangkit virus corona. 2 orang tersebut menjadi 2 WNI pertama yang positif terjangkit corona. Ketidakhati-hatian dan kurang cermatan dapat menyebabkan viktimisasi yang bersangkutan dan berpotensi melanggar kode etik jurnalistik terkait perlindungan hak dan pribadi. Ya, berikut selesai sudah penjelasan mengenai materi yang disampaikan oleh kelompok 5. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila pertanyaan bisa ditanyakan nanti, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.